Salam sastra buat teman-teman penyuka karya Franz Kafka. Saya akan membacakan rangkuman saya dari berbagai sumber yang berjudul 25 keegosentrisan Franz Kafka. Egosentris adalah menjadikan diri sendiri sebagai pusat pemikiran, berpusat pada diri sendiri atau menilai segalanya dari sudut pandang diri sendiri. 1. Milena Jesenska, pacar Kafka, pernah mengatakan, Kafka melihat isi dunia itu salah semua. Dia sendiri yang benar. 2. Milena Jesenska mengatakan, Kafka melihat di dunia penuh hantu yang tak kelihatan. Mereka itu hendak membasmi manusia yang tak berdaya. 3. Ketika Gruppe 47, sekelompok diskusi sastra kritis pasca Nazi di Jerman, mengadakan diskusi dengan membicarakan karya Franz Kafka, seorang peserta mengatakan, untuk membicarakan karya Kafka, lebih baik membaca sosok Kafka sendiri. 4. Marcel Reich-Ranitzky, kritikus sastra ternama di Jerman, menyebut tak ada sastrawan di dunia ini yang memiliki egosentris seperti Kafka. 5. Ketika Kafka masih bocah, ia memberi uang pada pengemis. Namun sedianya akan memberi 1 kron, tapi uangnya 2 kron, sehingga ia minta kembalian tapi tidak ada. Sebab itu Kafka berlari berputar 2 kali memberikannya. 6. Ketika Kafka masih bocah, ia merasa tak mendapatkan perhatian dari ayahnya. Sebab itu ia malam-malam pura-pura menangis. Bukan sungguhan, namun hanya minta perhatian orang tuanya. Alih-alih ia didatangi dan dihibur, tapi didatangi dan dipanggul ayah dan dibawa keluar. Ia ditaruh di depan ruangan tertutup yang sepi dan gelap. 7. Ketika Kafka mendatangi toko buku, ia melihat ada 11 bukunya dijual di sana. Untuk itu ia membeli 10 buku, sekadar ingin tahu siapa gerangan yang membeli buku ke-11 itu. 8. Teknik menuliskan novel proses antara bab pertama dan bab akhir ke-10 punya kemiripan para tokoh dan peristiwanya. 9. Prosa pendek berjudul Sebuah Persilangan, Eine Kreuzung, bercerita tentang tokoh aku yang memiliki binatang aneh warisan dari orang tuanya. Binatang itu separuh kucing dan separuh anak kambing. 10. Prosa panjangnya berjudul Sebuah Berita untuk Sebuah Akademi, Ein Bericht für eine Akademie, bercerita tentang tokoh kera dari Afrika dibawa kapal ke Eropa untuk diajari menjadi manusia. 11. Pada novel Kastil, Das Schloss, disebut ada pesta persatuan pemadam kebakaran, yaitu pada tanggal 3 Juli. Penyebutan tanggal dan bulan itu sama dengan kelahiran Kafka pada 3 Juli 1883. 12. Pada novel Hilang Tanpa Jejak, Der Versohlene, yang oleh Max Brod diganti judul Amerika, ada tokoh Grete, pernah tinggal di Gang Golden di Praha. Nama Gang Golden di Praha itu sebetulnya adalah alamat rumah Otla, adik kesayangan Kafka. 13. Aforisme Kafka, jangan banyak waktu memikirkan rintangan. Siapa tahu di sana tak ada rintangan. Paralel dengan cerpen di depan hukum, vor dem Gesetz, sang penjaga pintu melarang sekaligus mengizinkan orang desa masuk ke ruangan hukum, hanya mengingatkan bahwa dirinya hanyalah penjaga pintu yang paling rendah derajatnya, dan tiap pintu ada penjaganya, apalagi penjaga di pintu ketiga. Tak bisa dibayangkan.
Orang desa itu patuh menunggu di depan pintu sampai bertahun-tahun hingga mendekati ajalnya. 11. Felice Bauer, pacar Kafka yang lain, menjawab surat kepada Kafka karena ia merasa terlalu bodoh untuk memahaminya. Ia bilang, kalau Anda ingin berkenalan dengan saya, janganlah kata-katanya terasa semakin menjauh. 15. Pada buku harian Franz Kafka, 27 November 1910, mencatat ada sastrawan bernama Bernhard Kellerman. Sastrawan itu akan membacakan karyanya, tapi terlalu ingin terus bercerita, membuat para hadirin bosan dan meninggalkan ruangan, tapi Kafka tetap di situ. Ketika tokoh Gregor Samsa meninggal pada novelet Metamorphosis, Kafka menulis surat kepada Felice Bauer awal Desember 1912, menangislah sayangku, menangislah. Sekarang waktunya untuk menangis. Pahlawanku baru saja meninggal. Jika kau akan menghiburnya, ia akan mati dengan senang dan damai. 17. Pada tahun 1916, Kafka membacakan karyanya berjudul Hukuman di Tanah Jajahan, in der Strafkolonie, di Münster Gallery di Munich, Jerman, dan ada seorang hadirin perempuan yang menjadi sedih tak berdaya. Lalu Kafka bilang, seharusnya aku tak membacakan cerita yang kotor itu. 18. Buku Metamorphosis diterbitkan pertama kali tahun 1915 dengan sampul gambar kecoak. Ketika Kafka tahu, ia menolak keras. Ia tak bermaksud menunjukkan tokohnya benar-benar real. Setelah diganti dengan gambar sampul baru, seorang laki keluar dari pintu dan sedikit sempoyongan Kafka menerima. 19. Suatu hari Kafka mengunjungi rumah Max Brod dan di ruang tamu ayah Max Brod sedang tidur di sofa dan bergerak sembari mengigau. Kafka bilang, anggaplah aku berada dalam mimpimu. 20. Ketika Kafka membatalkan tunangannya 2 kali pada Felice Bauer di Berlin, itulah keunikan Kafka membatalkan tunangan pada orang yang sama. 22. Ketika Kafka bertemu bocah berusia 6 atau 7 tahun bernama Katarina alias Kaca yang sedang menangis di Taman Steglitz di Berlin karena kehilangan bonekanya, Kafka memberitahu gadis itu bahwa dia bertemu bonekanya. Sang boneka menitipkan surat ke dia untuk diberikan si gadis. Kontan gadis yang sedih itu diam. Selama 3 minggu berikutnya, Kafka sibuk menulis surat atas nama boneka. 23. Ketika novelnya Proses ia bacakan pada acara sastra dengan teman-temannya di Praha, baru ia baca 1 halaman, ia tertawa sendiri dan tak mau melanjutkan membaca. 24. Pada buku percakapan dengan Kafka, Gespräch mit Kafka, oleh Gustav Janow, dituliskan bahwa Kafka memiliki sebuah sikap yang sungguh unik. Seolah tubuhnya yang jangkung hendak meminta maaf dengan tulus. Keseluruhan sosoknya menampakkan seolah ingin mengatakan, saya tidaklah penting. Anda membuat saya senang sekali jika Anda mengabaikan saya. 25. Menjelang Kafka meninggal, ia masih mengoreksi struktur kalimat pada prosa berjudul Seorang Seniman Lapar, Ein Hungerkünstler. Terima kasih.